Maaf ini kelihatannya sama-sama sinyalnya yang bermasalah sehingga sama-sama sinyalnya terpental. Eh, ya maaf sama-sama terpental nih kelihatannya. Iya, Iya, oke. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas Badrus. Selamat malam Mas Albert Iya, ya, sama Bante nih. selamat malam. iya. Gimana Bante, sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, senang sekali dan malam hari ini supaya tidak membuang-buang waktu dan kita menghargai teman-teman juga yang sudah mampir dan bergabung bersama-sama kami, dan sama-sama kita semua, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Ya, selamat malam dan sekian kalinya kita ada di program Pendeta Santri Nusantara. Ya, malam hari ini menjadi malam yang spesial gitu ya, karena kehadiran Bante. Ya, terima kasih sekali yang sudah berkenan hadir di malam hari ini, berkenan membagikan waktunya, dan mungkin juga nanti sharing ilmu dan pengalamannya bersama-sama dengan kita semua. Dan bersama saya juga ditemani sahabat saya, Mas Badrus. Ya, kami bertiga ini ada di 3 kota. Ya, saya dari Solo, Mas Badrus ada di Semarang, dan Bante ada di Medan. Gitu. Oke. Dan malam hari ini akan mengambil tema satu rumah beda agama. Iya, tapi kemarin ada yang merespon ke WA saya, dipikir betulan gitu ya. Satu rumah yang tinggalnya beda agama, satu keluarga yang beda agama. Tapi ya enggak apa-apa, memang itulah ilustrasi yang saya ambil gitu, kami ambil. Ya seperti itulah bangsa ini juga satu rumah gitu ya, satu keluarga besar bangsa Indonesia. Kita anak-anak daripada Ibu Pertiwi. Dan malam hari ini kita ngobrol santai. Silahkan jika ada pertanyaan, pernyataan, atau ingin bergabung juga masih ada satu slot untuk bergabung di layar. Dan malam hari ini, Bante, boleh sedikit perkenalan gitu Bante? Saya sebetulnya masih bingung nih Bante. Biksu, Biku, Bante, ini gimana bedanya dan panggilannya gitu Bante? Gitu. Oke, ya, perkenalkan secara singkat ya. Nama Ya. saya, nama asli saya Sukawi. Tapi setelah Hmm. jadi biku, dikasih nama Biku Dirapunyu atau Bante Hmm. Dirapunyu. Jadi Hmm. panggilan Bante, Suhu, Biksu itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tetapi Hmm. penempatannya. Ya ketika Hmm. mungkin senior panggil saya, biasanya panggil biku, biku dira. Kalau junior Hmm. ataupun umat-umat yang panggil, biasa lebih tepatnya bante atau bante dira. Hmm. Nah, Hmm. jadi bisa memanggil saya bante dira, lebih Hmm. akrabnya. Gitu. Iya, iya. Sebenarnya Kalau tadi, ini sama-sama hmm? dari Jawa ya. Kalau Oh, sama-sama dari Jawa, saya aslinya ya. dari Pati, Jawa Tengah. Oh, nggak jauh. Oh, Pati. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Di Jawa Tengah semua ini. Silakan Mas Badrus, ada yang ingin ditanyakan, berkenalan berkaitan dengan perkenalan di awal ini. Ini ya berarti di Buddha pun sama kayak di Jawa juga ya. Unggah-ungguh kayak itu tadi ya. Kalau tadi yang senior maka manggilnya ya biku kayak gitu. Tapi kalau dari junior ke seniornya ya Bante. Noten ya, Iya, iya. Bante Dira ya. Iya, benar. Iya, iya. Eh, Nah, itu Mas, ya, ya monggo ya. jenengan dulu. Boleh nanya-nanya dulu ya, karena saya benar-benar awam ini, Bante. Jadi, Ya, silahkan. jadi kalau untuk menjadi apa biku atau biksu atau bante ini ada prosesnya gimana? Atau sekolah atau berapa lama? Atau dan sejak kapan ini Bante apa istilahnya ditobatkan atau ditahbiskan begitu kalau bahasa kami?
Ya, kalau untuk proses jadi bante itu, kalau untuk di Indonesia memang ada masa pembelajarannya ya. Sebelum jadi Hmm. bante itu biasa jadi samanera. Samanera itu seperti calon biku. Ya, kalau di Muslim seperti jadi santri dulu. Kita aja jadi Hmm. santri dulu. Kalau memang usia umur kita sudah mencukupi ataupun udah matang pembelajarannya, baru bisa jadi bante. Untuk jadi bante, biasa kita harus umur 20 tahun ke atas. Nah, misalnya Hmm. saya menjadi samanera mulai umur 15 tahun. Ya, jadi Hmm. santri, jadi nunggu sampai umur 20 tahun itu saya harus jadi samanera. Kalau jadi santrinya Hmm. dulu. Nah, Hmm. kemudian setelah masuk umur 20 tahun baru di Upasampada bahasanya itu jadi bante. Nah, itu Hmm. sampai sekarang hitungannya sih baru 8 tahun sih untuk jadi bante 8 tahun. Ditambah Hmm. jadi samanera itu sekitar 4 tahun berarti. Itu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi kalau untuk pendidikan ada sih. Pendidikan juga Hmm. ada. Hmm. Tadi sempat nyinggung Buddha di Indonesia. Apa Buddha di Indonesia ini berbeda dengan yang di luar begitu? Nanti. Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada Hmm. perbedaan ya Buddha di mana. Hmm. Kadang-kala kan peraturan untuk kesepakatan misalnya sangha yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri, misalnya di Thailand, di Burma, di Sri Lanka, kalau udah usia 20 tahun, bisa langsung jadi bante. Tetapi di Hmm. Indonesia, walaupun mungkin 30 tahun usianya, mau jadi bante, harus ikut bante yang lain menjadi samanera atau santri dulu. Hmm. Istilahnya Hmm. ada hal-hal yang perlu dipelajari dulu. Gitu. Hmm. Ya. Jadi ada kesepakatan mungkin dari organisasi ataupun dari superguruan sih. Lihat gurunya juga kadang Oh, begitu. iya. Kalau di Kristen itu kan banyak aliran. Kalau di Muslim mungkin banyak, istilahnya ada mazhabnya atau juga ada alirannya sendiri-sendiri begitu ada kelompok. Nah, itu kalau di Buddha apakah ada gitu juga? Maksudnya ada tipikal pengajaran yang sedikit berbeda mungkin begitu tergantung gurunya tadi. Itu Iya, gimana? kalau di sejak dari zaman Buddha sampai sekarang Hmm. aliran besar Buddhis itu sebenarnya ada dua, Theravada Hmm. dan Mahayana. Kemudian Mahayana Hmm. itu dibagi menjadi dua juga, yaitu Mahayana dan Tantrayana atau Wajrayana. Kita kenal di Indonesia Wajrayana kan. Sejak Hmm. kerajaan-kerajaan dulu yang berkembang lebih ke Wajrayana. Jadi Hmm. kalau keseluruhan sekarang mazhab atau aliran dalam agama Buddha itu ada tiga. Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Kalau Tantrayana atau Wajrayana itu pecahan dari Mahayana itu sendiri. Hari sama. Hmm. Yang real dari sejak Buddha sampai saat ini, tiga aliran besar itulah yang ada di Indonesia, ya, berkembang di Indonesia. Hmm. Hmm. Jadi ketiga-tiganya ada di Indonesia ya? Ada ya? Ada, itu ada di Indonesia. Dan Oke, Mas Badrun. ketiga-tiganya di Indonesia ada yang ketiga aliran itu menjadi satu organisasi. Di Indonesia ada seperti bisa dibilang sih Buddha Nusantaranya lah, ada juga. Kalau Hmm. Islam kan ada Islam Nusantara, kita di Ya. Buddhis juga ada istilah Buddha Nusantara ada juga. Nah, cuma Oh. bukan berarti agama Buddha baru, bukan. Tetapi dari tiga Hmm. mazhab itu bisa dalam satu rumah. Nah, Hmm. kembali ke identitas Buddhis itu sendiri, Buddha itu sendiri, agama Buddha. Jadi dari Hmm. beda-beda tradisi ataupun kebudayaan bisa tinggal dalam satu rumah di Indonesia ini. Hmm. Begitu. Oke. Mas Badrus ada pertanyaan? Kalau ya Bante, kalau di Buddha sendiri konsep teologinya atau ketuhanannya gimana ini? Ya, Saya juga belum terlalu memahami. oke. Kalau di Buddhis sendiri, kemarin saya sempat diskusi juga dengan Habib Husin, belum menanyakan Hmm. demikian. Dan banyak juga memang saya sering ngisi-ngisi di pesantren, di Universitas Islam. Satu pertanyaan yang memang sering
muncul adalah ini. Ketika di Buddhis itu ada istilah tidak tercipta, tidak terbentuk, tidak terlahir mutlak. Jadi ada satu konsep yang memang penjelasannya itu tidak bisa dijelaskan secara, kalau bahasa Jawanya secara gamblang. Tarapan pemikiran kita atau pemikiran saya sendiri. Tetapi akan memahami, akan bisa dipahami ketika orang itu mengalami sendiri, menyelami sendiri, meresapi tersendiri. Misalnya ketika kita menjelaskan, saya sini sedang minum kopi, bahwa kopi ini rasanya manis. Tetapi yang pernah minum kopi ini hanya saya sendiri. Mungkin yang lain hanya bilang iya, tapi tidak memahami benar-benar bahwa rasa ini. Jadi ada pemahaman di dalam Buddhis itu tidak tercipta, tidak terlahir, dan mutlak kebesarannya itu tidak bisa kita gambarkan. Dan saya sering bilang bahwa ketika ini benar-benar masih bisa kita jelaskan sebagai sesosok, justru itu belum maha besar, belum maha luas, belum maha yang kita sebut dengan maha ini, belum. Karena masih bisa kita, istilahnya masih bisa kita jelaskan. Sama seperti kalau anak muda ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Kalau masih bisa menjelaskan karena, berarti dia belum mencintai. Masih ada karenanya. Begitu juga dengan konsep Tuhan tadi. Ada dijelaskan secara terperinci. Tetapi kalau belum benar-benar ataupun ngehnya itu. Kalau orang Jawa ngeh. Oh ya, kata oh belum muncul. Itu pemahamannya tidak terbatas, tidak ternilai, mutlak. Ada tetapi tidak ada. Tidak ada tetapi ada. Jadi keberadaannya itu tidak bisa kita adakan menjadi sesosok. Dan adanya tidak bisa kita tiadakan. Nah, ini kalau kita bahas ini yang baru lulus master pun nggak cukup kayaknya. Karena ini butuh berapa mungkin S1, S2, S3 mungkin baru beberapa bab. Jadi yang paling intinya ada sesuatu yang tidak tercipta, tidak terlahir, tidak terbentuk, tidak cowok, tidak cewek, tidak besar, tidak kecil, tetapi mutlak. Itulah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Sering kita sebut sebagai Sang Hyang Adi Buddha. Jadi sesuatu yang tunggal gitu. Nah, itu Gus. Iya, ini menarik ya. Maksudnya di Islam sendiri pun yang ketuhanan seperti ini ya memang begini ya, maksudnya Tuhan itu ya tidak bisa kita jelaskan secara gamblang tadi ya, karena begitu maha besarnya gitu, sehingga sulit. Nah, saya pernah ini ya, karena dulu ada film itu ya yang Sun Gokong gitu. Terus biksunya pernah mengatakan ini, kosong adalah isi adalah kosong. Nah, ini gimana? Ya, Bande? Itulah salah satu bagian dari penjelasan tentang ketuhanan tadi. Bahkan kita akhir atau tujuan seorang umat Buddha itu sendiri, tujuan yang tidak ada akhirnya dan akhir yang tidak ada tujuan itu mengalami sesuatu kekosongan, tetapi isi tetapi kosong. Jadi tidak ada sesuatu lagi yang terbentuk, tercipta, mutlak. Jadi tujuan umat Buddha itu tidak hanya berhenti di surga atau neraka, tetapi surga neraka itu pun udah lewat lagi, memasuki kondisi yang tidak tercipta, tidak terlahir, tidak terbentuk dan mutlak. Tidak ada sebab-sebab penderitaan lagi. Kalau kita sering dengar sebagai nirwana ya, atau nibbana. Kalau di Jawa bisa, kalau kakek-kakek saya sih sering bilang manunggaling kaula Gusti. Nah, itu kalau dalam kejawen atau Islam. Nah, itu kan sudah menyatu dan tidak saya lagi, pun tidak dia, tidak mereka gitu. Jadi sesuatu yang hampir mirip tidak terjelaskan. Kosong itu adalah kosong dari segala jenis kejahatan dan isinya semua yang tidak bisa tercela gitu loh. Tidak bisa dicela, tidak bisa isinya segala hal yang baik, segala hal yang mungkin maha besar, maha baik, maha pencapaian seperti itu. Jadi kosong
tapi berisi. Kosongnya kosong dari segala jenis penderitaan, sebab-sebabnya, dan segala noda. Atau saya sering noda batin kalau saya sering bilang. Tetapi isinya itu isi yang memang tidak bisa terjelaskan lagi. Gitu. Isinya yang sesuatu yang kebaikan, yang maha tadi. Bisa kita simpulkan itu sebagai tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai nirwana atau nibbana itu sendiri. Itu, Gus. Ya. Ini selamat malam buat teman-teman yang ada di bersama-sama mendengarkan kita. Dan tadi ada yang request join, apakah jadi ya? Tadi ada ID-nya SK6782651 atau terpencet atau mau join, monggo. Ya, ini selamat malam buat ini Kisyantu Kusuma, lalu juga salam toleransi Pak Sigit. Ya, selamat malam. Ya, Bante, kalau dari konsep tadi ada singgung soal Buddha Nusantara, sebenarnya konteks tentang dari aslinya gini, perspektif Buddha terhadap kebangsaan kita gitu, apakah NKRI atau misalnya konsep Pancasila, pandangan Buddha itu bagaimana terhadap relasinya terhadap negara, terhadap bangsa? Oke. Ya, ini pertanyaan yang berat di omongan yang santai ya. Tadi ya, kemarin Gus ini udah ada DM saya, kita santai-santai aja gitu. Ini malah kayak kuliah. Ya. Jadi sebenarnya unik ya di Indonesia ini. Waktu saya belajar di Thailand itu salah satu teman saya itu pernah bilang, di Indonesia itu unik, begitu banyak tradisi kebudayaan agama tetapi bisa bersatu, bisa sama-sama. Ya, karena ini salah satu identitas kita sih di Nusantara ini. Sebelum memang Indonesia terbentuk, Nusantara ini terbentuk dari berbagai suku, ras, agama dan kebudayaan yang melebur dalam satu tradisi kebudayaan kita, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Maka kita Indonesia punya Pancasila Buddhis. Pancasila ada, di dalam agama Buddha ada Pancasila Buddhis juga. Kita lihat ketika membaca Pancasila, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus ada ke? Karena kita banyak agama, banyak kepercayaan. Maka ketika berdiskusi, ngobrol, saya sering bilang kita lintas iman, bukan lintas agama. Karena kalau lintas agama, karena banyak teman-teman kita yang belum kita akui sebagai agama, tetapi justru mereka lebih tua keberadaannya di Nusantara. Kadang-kala saya malu sebagai seorang meyakini agama pendatang gitu kan, yang aslinya Buddha itu tidak dari Nusantara, tetapi bisa besar di sini. Ketika membaca Pancasila, kenapa Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita memiliki banyak konsep Tuhan, tetapi menjelaskan satu gitu. Ke itu kan kemana, kemari, kemana-mana. Tetapi intinya Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita enggak Tuhan yang Maha Esa? Kalau Tuhan yang Maha Esa kan harus satu semua kita. Gitu. Di Nusantara harus satu. Kenapa kita berbeda-beda? Nah, waktu saya pernah diskusi sama ketua pemuda Republik Islam Iran, waktu itu datang ke sini diskusi tentang Pancasila. Beliau dari Iran belajar khusus bahasa Indonesia hanya untuk mempelajari Pancasila. Dia bilang begitu luar biasa di Indonesia ini memiliki ideologi bangsa yang mungkin kalau kita jabarkan di dalam kuliah umum ataupun institut itu tidak selesai sampai S3 gitu. Ya. Nah, maka saya menerima kenapa di Indonesia bahkan sampai sekarang belum ada yang benar-benar memahami Pancasila itu selain yang membuat awal. Ya karena kita belajarnya cuma sebentar aja. Bahkan SD pun sampai kelas 4 kan. Ya, itu.
kita tahu luarnya. Ya. Bagaimana agama di Indonesia, di Nusantara, saya melihat keunikan dari berbagai keagamaan di Indonesia. Setiap agama memiliki tradisi kebudayaan yang menyatu dengan Indonesia ini. Saya yakin ketika berbicara Buddha di Indonesia berbeda dengan Buddha mungkin di Thailand, di India, di Sri Lanka, di Burma. Begitu juga dengan Islam di Indonesia, begitu juga dengan Kristen di Indonesia. Karena saya tinggal di Medan, saya sering ngisi acara di gereja Batak Karo ada, gereja Jawa ada, gereja Tionghoa ada, gereja bahasa Indonesianya ada. Jadi saya pernah mengikuti kebaktian minggu di gereja pun 4 trip, karena beda bahasa. Nah, ini menjadi satu gereja. Begitu juga ketika saya di pesantren. Nah, kalau di daerah Sumatera sini, pesantren banyak kan, kalau yang berkembang di sini Muhammadiyah. Itu kebanyakan anak-anak muda sini dari Padang, dari Malaysia, dan lain sebagainya. Ketika saya pulang ke Jawa, kemarin saya tinggal di pesantren di Madura, kemudian di Malang, di Jakarta. Di sana berbeda kondisinya karena istilahnya menyatu dengan kebudayaan dan tradisi setempat. Saya rasa keberagaman di Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri yang terbentuk sesuai dengan Pancasila, dan ini sangat harus kita jaga, harus kita promosikan lah, atau kita tidak membangun toleransi, karena toleransi ini memang sudah dasar negara kita. Gitu. Ngapain kita membangun toleransi yang seharusnya kita menjaga toleransi? Mungkin seperti itu ya, karena Indonesia terbentuk dari toleransi. Kalau tidak terbentuk dari toleransi, Indonesia menjadi negara yang agama gitu. Itu. Mungkin itu sih yang ya dasar-dasarnya lah. Santai aja ya kita ya. Iya betul. Ini Bang, kalau di Buddha sendiri ada ini enggak semacam konsep dakwah, artinya mengajak supaya banyak umat yang masuk semacam itu. Karena kalau kita melihat sejarah kan Buddha, Hindu ini lebih dulu dari Islam ya. Iya. Sejarah-sejarah yang sering kita baca kan semacam itu. Kemudian ketika masuk pendakwah dari Islam, ternyata Islam malah lebih banyak diterima. Nah kemudian ini mungkin barangkali dari Buddha seperti apa konsep dakwahnya macam itu. Oke. Ini yang menjadi satu pembelajaran yang sangat berbeda sih. Kalau di Buddhis sendiri sebenarnya tidak ada istilah misionaris itu. Jadi ketika orang karena kesadaran ketika orang mempelajari tentang filosofi kehidupan, mempelajari tentang Buddha, bahkan saking tidak misionarisnya kadang kadangkala saya terlalu sombong atau bagaimana ya, kadangkala saya tidak mudah menerima orang itu masuk Buddha gitu, karena biarlah mereka belajar, biarlah mereka menjalani ketika itu membawa manfaat dan kebahagiaan bagi dia dengan sadar tanpa mungkin dia terinspirasi orang lain, paksaan mereka akan meyakini itu sendirinya. Nah, jadi kalau di Buddhis itu istilahnya nggak ada tuntutan untuk masuk Buddhis atau tuntunan. Oke, kamu saya tuntun untuk masuk Buddha, nggak ada. Hanya dia yang memohon dulu, itu istilahnya. Nah, maka dengan perkembangan agama Buddha sejak dari kerajaan-kerajaan terdahulu naik turun karena kurangnya misionari itu sendiri. Bahkan sampai saat ini, misalnya kita di Indonesia, sangat jarang menemukan manusia-manusia yang gundul seperti saya pakai jubah, itu jarang. Karena tidak ada terlalu misionarinya. Kalau jadi biku begini itu nggak ada. Kebanyakan memang muncul dari kesadaran itu sendiri. Dan di dalam pendidikannya pun memang lebih sulit karena harus melihat ke dalam diri sendiri, pelatihan meditasi dan lain sebagainya. Dan setelah menjadi biku, itu pun tugasnya, itu kalau di Indonesia sih tidak semua harus ceramah atau bagaimana.
Tetapi di Indonesia ini kan jadi biku, jadi ustadz, jadi pendeta harus bisa, serba bisa, multi talenta kan gitu. Nah, tetapi kalau biku ada masa pelatihan. Nah, kita bisa memilih menjadi biku di tangga atau biku yang hanya meditasi, yang hanya mungkin ingin mencapai kesempurnaan tadi. Ada pilihan juga biku yang belajar dan mengajar. Ada yang seperti menjadi pendakwah lah, istilahnya jadi penceramah lah. Atau kalau di dalam agama Buddha sering kita sebut sebagai Dhamma Duta. Sebenarnya mengarahnya juga seperti bukan misionaris ya, karena dia harus mengajarkan kepada orang yang memohon. Ketika misalnya orang datang, banyak orang di sini datang di wihara, ketika ada biku, umat itu harus memohon kepada batik, ajarkanlah ajaran untuk kita. Gitu. Kita tidak bisa langsung mengajarkan itu, enggak. Kalau enggak dimohon ya enggak gitu. Mungkin itu Gus. Jadi ada konsep misioner itu sangat minim kalau di Buddhis. Nah, kecuali mungkin di negara-negara yang terpengaruh dari sistem pemerintahan ataupun kerajaan dan lain sebagainya, seperti negara Thailand itu sistemnya kan kerajaan, sedangkan hampir mirip di Indonesia, para biku itu diminta untuk menjadi mungkin penasihat kerajaan, mungkin penasihat pemerintahan dan lain sebagainya. Pastinya itu sudah ada seperti misionaris ya, karena dikirim di negara-negara lain yang belum ada bikunya. Itu seperti Indonesia sendiri, dulu kita mendapatkan bantuan dari Thailand misionaris ketika di Indonesia belum banyak biku. Nah, karena dulu satu orang biku aja untuk seluruh Indonesia gitu. Kalau sekarang mungkin bisa nggak sampai 500-an lah. Gitu. Dan itu pun tidak semuanya benar-benar aktif. Ada yang memilih untuk pasif dalam pelatihan diri itu saja. Nah, seperti itu, Gus. Kalau sehari-hari Bante atau biku ini bajunya boleh bebas atau mungkin ada terkait makan juga ada pantangan-pantangan barangkali. Ya. Nggak boleh yang hewani misalnya. Kalau menjadi biku sendiri pakaian selalu semenjak di Upasambada jadi biku itu kita tidak bisa memakai baju seperti umat biasa. Memang pakaiannya ini jubah. Itu udah walaupun mungkin perkembangan zaman lain sebagainya, kita tetap pakai jubah seperti ini. Mungkin ada perbedaan yang Mahayana, jubahnya lebih seperti dari Tiongkok karena pengaruh budaya dan perkembangan saat itu. Nah, gitu. Kalau yang Theravada seperti saya ini sejak zaman Buddha sampai sekarang seperti ini. Jadi ini karena saya lagi di wihara pakainya terbuka samping sini. Mungkin seperti ketika orang pergi haji harus dibuka samping. Ini memiliki filosofi kita menghormati atau penghormatan tempat-tempat suci ataupun tempat ibadah. Karena saya lagi di dalam wihara, saya harus memakai jubah seperti ini. Ketika saya keluar, ini harus ditutup semua, tertutup. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk makan, yang Theravada seperti saya ini, makannya mulai pagi dari matahari terbit sampai siang sebelum matahari itu pas di atas. Kalau di sholat zuhur ya, yang pas jam 12 itu, lewat jam 12, kita tidak boleh makan lagi. Nggak boleh makan lagi sampai besok pagi. Tetapi kalau makanan pagi sampai siang itu, kita bebas, nggak harus vegetarian. Yang terpenting, apa yang disediakan umat itu. Karena kita Bhikkhu Theravada itu makannya dari rumah, dari umat itu sendiri. Umat Buddha setiap hari pasti ada datang mempersembahkan makanan. Apa yang dikasih itulah yang kita makan. Nah, jadi pantangannya hanya beberapa jenis daging. Misalnya ada daging ular, daging anjing, daging harimau, daging gajah, dan 5 jenis daging kita, dan pastinya daging manusia. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau yang daging-daging lain, yang udah bentuknya udah makanan, itu bisa. Yang terpenting kita tidak boleh membunuh sendiri, tidak boleh menyuruh, tidak boleh mencurigai. Oh, jangan-jangan
itu tadi ayam yang di sana itu dipotong untuk saya. Nah, ini nggak boleh kita makan. Misalnya Gus undang saya ke rumahnya, Bante ke rumah saya, nanti saya potongkan ayam A. Saya nggak boleh makan karena itu dipotong untuk saya. Nah, itu. Kalau yang ada lagi yang aliran yang mazhab Mahayana tadi, mereka memang tekadnya untuk tidak makan makanan yang dari makhluk hidup, harus vegetarian. Dan itu pun ada dua pilihan. Ada yang menjalankan seperti puasa yang dijalankan Biku Theravada tadi, ada yang bebas, jadi makannya jamnya bebas, tetapi harus vegetarian. Itu. Jadi kalau Theravada tidak semua vegetarian, ada boleh. Misalnya saya memiliki satu tekad, saya tidak makan makanan yang dari makhluk hidup, boleh saja, tetapi tidak diwajibkan. Seperti itu, Gus. Kalau pantangan makannya ya, yang pasti mulai saya di Upasapada jadi biku sampai selamanya itu harus puasa. Makan setelah lewat tengah hari sampai besok pagi nggak boleh makan. Itu nggak ada istilahnya batal. Ada pengecualian ketika sakit parah harus memang minum obat. Nah itu pun harus ada pengecualian ketika minum obat ketika sakit. Tapi ya nggak boleh istilahnya pura-pura sakit perut atau apa kan. Itu namanya sakit lapar dong. Nanti sakit nggak boleh lah gitu. Ya mirip-mirip dengan di Islam juga ada ya beberapa yang memang memilih untuk tidak makan hewani semacam itu ya atau vegetarian, dan biasanya memang digunakan untuk melatih ya, namanya istilahnya riyadhah atau di Jawa rialat. Itu memang ada yang sampai tahunan, ada yang beberapa hari aja. Ini kan artinya untuk melatih, untuk bahkan ya memang punya tujuan mendekatkan diri semacam itu. Ya mirip-mirip semacam itu ya. Monggo Mas Albert, ini ada pertanyaan. Mas Albert. Ada pertanyaan ini. Bisakah mantra atau parita dilantunkan tanpa guru atau bante? Anumodana. Oh iya, ini pertanyaan untuk saya ini tadi. Iya. Iya. Ini kayak kuliah agama Buddha ya malam ini kita ya. Bante boleh tanya lu. Iya. Oke, jadi apakah mantra di sini ini seperti ini sih. Kalau Pak Pendeta sama Gus, dia tanya apakah seperti doa Al-Quran, Alkitab itu boleh membaca sendiri tanpa dipimpin oleh pendeta, oleh Ustadz. Ya boleh-boleh saja. Boleh saja sih dibaca kapanpun, dimanapun. Yang terpenting kan tahu cara bahasanya dan lebih bagus kalau paham artinya. Ada artinya, ada membaca doa ataupun Al-Quran ataupun Alkitab tidak ada artinya pun bermanfaat, apalagi ada artinya. Kalau kita memiliki satu pemahaman lebih bagus. Apalagi dijalankan, bukan hanya sekedar dibaca, dipahami, tetapi dijalankan. Kalau di dalam Buddha itu ada istilah lebih baik satu syair, tetapi dijalankan dengan baik daripada beribu-ribu syair hanya sebagai kecerdasan lah atau kepintaran, hafalan saja. Mungkin itu jawabannya. Simpel saja saya rasa semuanya sama ya. Ya betul. Ya harus. Betul. Ya kalau saya penasaran ini Bante. Waktu umur 15 tadi ya mengambil keputusan itu, lalu bertahan sampai hari ini di tengah tantangan zaman seperti sekarang ini. Nah itu kalau saya hari ini coba jadi biksu gitu ya, jadi biku gitu, saya nggak yakin sanggup. Maksud saya, jadi maksudnya dan segala tantangan di teman-teman di gereja gitu ya, waduh pendeta kan lagi disorot ini gitu ya, kapitalis mulai masuk di gereja gitu lah, ini gimana ya supaya bisa mati terhadap diri sendiri, padahal sebenarnya kalau secara ajaran ada loh gitu ya, maksudnya untuk mematikan diri sendiri begitu ya, keinginan duniawi ya, khotbahnya gampang ya, tapi jalaninya kok nah ini gimana nih? Iya, jadi sebenarnya untuk jadi biku, untuk jadi bante itu nggak harga mati ya, nggak harus sampai mati.
ada masa seperti pelatihan. Misalnya ada orang yang mau jadi biku latihan 3 bulan atau 1 tahun, bisa juga. Setelah itu mereka lepas kembali ke orang biasa. Ada juga yang memang tekadnya sampai akhir hidupnya, selamanya, itu bisa juga. Maka sering sih saya ngobrol-ngobrol sini, disinilah kadang nasib biku sama pastor ya. Kalau saya ngobrol sama semua agama ini, yang nasibnya sama biku sama pastor gitu. Ya, mungkin ini salah satu hal yang bisa menjadi pendorong ataupun menjadi pendukung dalam latihan spiritual. Karena untuk menjadi biku harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kehidupan yang memang mencari. Karena kita harus benar-benar melepas. Kalau saya sering belajar dari teman-teman saya, diskusi sama teman-teman saya yang di pesantren yang lebih mendalami sufi biasanya, karena cinta kita untuk Tuhan itu tidak bisa kita doakan untuk manusia gitu. Nilainya seperti itu. Jadi ada tekad yang memang kita ambil untuk latihan. Kalau memang ini bisa dipertahankan untuk seterusnya selama kita hidup lebih bagus. Ya, karena untuk menjadi biku, terutama di perkembangan zaman saat ini, kalau mungkin biku-biku zaman dulu lebih tahan ya Gus, karena tinggalnya di hutan. Melatih diri, meditasi, nggak ada tantangan, nggak ada godaan, nggak ada beban. Memang jadi biku ini berat, ya. Biar saya saja. Gitu. Jadi ketika saya di pesantren itu sering ngobrol-ngobrol sama santri, dia sering bilang, wah kalau saya jadi ustadz nanti nggak boleh nikah, nggak boleh punya rumah. Mending saya nggak usah lah, gitu katanya. Berat. Ya, tapi disinilah banyak juga ketika kita mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi, misalnya mau belajar, kalau mungkin dari para santri juga harus tinggal di pesantren, benar-benar menahan diri, begitu juga menjadi biku, untuk mendapatkan suatu kebajikan dan kebijaksanaan memang berat, tantangannya berat. Ya, kalau nggak ada suatu yang instan itu. Kadang-kala kalau yang syarat-syaratnya mudah itu kan mudah rusak juga. Maka syaratnya ini harus kita menjalani syarat-syaratnya. Kalau lebih sulit, bukan dipersulit ya, itu kan biar negara aja. Kita nggak usah lah gitu, mempersulit. Jadi harus ada tekad, tujuan. Kalau saya ingin katakan sih, motivasi kita itu harus benar dulu gitu. Misalnya ketika kita mau latihan jadi biku, mau jadi teman-teman dari teman saya biasanya mau jadi ustadz, mau jadi pendeta, mau jadi pastor. Karena saya di sini yang sering kumpul di tempat saya calon ustadz, calon pastor, calon pendeta biasa dari STT, dari Sekolah Tinggi Teologi itu sering juga main di sana. Bagaimana sih kita melalui jalan yang sulit seperti ini? Ya, kadang-kadang untuk mencapai satu yang sulit, kita harus melalui yang sulit, bahkan tersulit. Gitu. Inilah kehidupan biku yang unik dan tidak unik dan tidak banyak orang mau, karena memang susah. Di Indonesia mungkin umat Buddha berapa, misalnya 100 orang, belum tentu satu yang mau jadi biku. Gitu. Maka sampai saat ini di Indonesia sangat minim, sangat sedikit. Di waktu saya karena saya keluar rumah itu udah mulai lulus SD ya. Kebetulan saya aktif ikut keluarga bapak saya ya di masjid. Kalau sama ibu saya di wihara. Nah kalau sesuai judul tadi, satu rumah beda agama, itu sudah saya lalui sejak kecil. Jadi kenapa banyak teman-teman yang tanya kadang, Bante pakai jubah seperti itu kok di masjid gitu loh, kok justru malah sering tidurnya di pesantren. Saya kalau keliling, jujur saja Gus, saya kalau keliling Indonesia itu lebih sering tidur di pesantren daripada tidur di wihara gitu loh. Lebih banyak di pesantren daripada di wihara, karena dalam proses saya berlatih menjadi biku pun
saya tidak terpaku mempelajari mungkin Buddhis saja, tetapi berbagai agama. Tapi saya ingin menjalaninya menjadi biku, tetapi kebikuan saya juga tidak bisa dimonopoli oleh umat Buddha, tetapi masyarakat umum. Itu. Jadi bagi saya hidup itu harus menghidupkan kehidupan ya, bukan memanfaatkan kehidupan saya. Jadi biku ini nggak agar mati, tapi kalau bisa sampai mati. Jadi biku bukan upaya untuk mencari hal-hal duniawi, apalagi mengumpulkan, mungkin membangun tempat ibadah yang besar, mungkin umat yang banyak. Kalau kita tidak memberi manfaat bagi orang lain, kosong rasanya gitu. Jadi seperti itu. Ya, ya. Ya. Saya pas SMA pernah dijuluki biksu juga, Ya. Bante. Karena apa itu? Karena ini satu asrama di pondok, semuanya gundul semua, pelontos gitu, nggak ada rambutnya. Itu pasti Jadi ini ya. Asrama biksu nih. Itu pasti gara-gara apa ya? Hukuman ya. Ada yang memang karena hukuman, tapi kalau yang di asrama saya ini karena kesepakatan, ayo semuanya gundul dulu ya itu. Ya. Sebelum masuk ini. Ya, untuk mungkin biar fresh atau biar anginnya masuk. Ya, karena jadi disebut gitu tadi. Biksu, ya? Wah, ini asrama biksu, asrama Shaolin. Iya, karena setahu saya kalau saya tinggal di pesantren yang gundul-gundul itu karena dihukum. Seperti itu. Iya. Memang ada yang kayak gitu. Bahkan yang nggak rapi itu gundul. Iya. Nah, seperti itulah. Jadi saya walaupun sebagai biku, saya bilang saya bukan hanya umat Buddha, karena menjadi biku itu harus menjadi manusia merdeka, tidak terikat dan mengikat, dan tidak bisa dimiliki atau dimonopoli, gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi seluruh kehidupan, itu. Maka sering dijuluki kan saya di sini biku tersesat katanya. Tidurnya di masjid, di gereja gitu, kok nggak di wihara kan? Saya hanya bilang umat-umat Buddha yang sering ke wihara kan udah pinter kan itu. Iya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau di Kristen sendiri kan ada beberapa aliran ya, yang maksudnya pendeta itu ya hanya urusi keumatan, kejemaatan begitu, jemaah gitu. Ada yang seperti saya ini tidak harus punya gereja gitu, nggak harus menggembalakan, istilahnya nggak punya jemaat gitu, boleh ada di luar begitu, di luar gereja. Nah, dengan tadi cerita-cerita Bante tadi yang ke vihara, ke pesantren, ke yang lain-lain ini, maksudnya itu diperbolehkan atau malah penugasan gitu ya, ditugaskan gitu ya, penugasan atau ada misi atau panggilan gitu istilahnya, ada sesuatu yang sedang ingin diperjuangkan begitu Pak. Ya, kalau untuk menjadi biku itu sebenarnya kan seorang pertapa yang tinggalnya itu mengembara. Pada mulanya biku itu bukan tinggal di gedung, bukan tinggal di wihara yang megah atau mewah gitu. Zaman-zaman saat ini justru biku pada dasarnya tinggalnya di hutan, di gua-gua. Dari satu hutan ke hutan lainnya, turun ke kampung ketika menerima dana makan, dan ketika umat-umat itu memohon bimbingan, itu baru kita ada di perkampungan atau di perkotaan. Tapi karena perkembangan zaman, apalagi di Indonesia sangat jarang ya biku yang tinggal di hutan. Ada itu pun wihara hutan sudah. Kalau mungkin di Thailand masih banyak biku-biku yang tinggal di hutan. Turunnya ketika pagi hari, terima dana makan itu aja. Kalau di Indonesia, saya keliling kemanapun itu nggak ada tugas, nggak ada misi tertentu. Tapi ketika saya diperlukan di mana saya berada itu, saya lebih merasa menjadi manusia gitu. Karena saya seorang biku, tetapi saya masih manusia juga gitu. Karena hanya itulah yang, misalnya saya di pesantren sama teman-teman santri, mungkin mereka tanya jawab ataupun sekedar kita belajar meditasi, menenangkan pikiran dan lain sebagainya. Saya di situ merasa keberadaan saya itu ada gitu. Karena mungkin di Indonesia kan banyak wihara sudah ada bandenya, ada bikunya yang membina.
Tetapi ketika saya ke gereja, ke masjid, saya ingin ya salah satunya mungkin memecahkan prasangka yang kesalahpahaman yang tidak pernah belajar Buddhis, yang memiliki pandangan mungkin kebencian terhadap umat Buddha ataupun umat lainnya. Disitulah kesempatan saya untuk meluruskan gitu. Nah, jadi misalnya ketika saya di kampus-kampus Islam, misalnya mereka memiliki pandangan ataupun ketidaksukaan terhadap agama Buddha, apa yang kamu nggak suka dari? Saya langsung tanya, apa ya sih yang kamu nggak suka dari Buddhis? Apa sih yang ketika saya di wihara nanti, apa sih yang kamu nggak suka dari Islam? Apa sih yang nggak suka dari Kristen dan lain sebagainya? Kadangkala kita tidak suka sama orang itu bukan karena orang itu salah, tetapi kata orang, gitu, kata orang. Jadi saya hadir di situ, tolong tanya sesuatu untuk saya yang kamu nggak suka, gitu loh. Ya, di situ saya menjelaskan dan mereka bisa melepaskan kebenciannya terhadap orang lain. Itu salah satunya. Kadang-kala kita membenci orang lain itu bukan karena kita mengenal atau tahu, tapi kata orang. Banyak kita diadu domba itu bukan karena kita punya salah, tetapi kata orang, gitu. Jadi ketika saya dimanapun, mungkin di pesantren, di gereja, di tempat ibadah lainnya, kesempatan saya untuk menjelaskan yang biasanya menjadi kesalahpahaman, saya mungkin ketika saya belajar di pesantren, di gereja, saya juga ketika balik ke wihara, banyak umat yang tanya, saya tanya apa yang kamu nggak suka dari agama lain itu? Kenapa kamu nggak suka sama orang itu? Karena dia agamanya ini. Oh, ternyata di sana tidak seperti itu. Dan ajaran di sana tidak seperti itu. Ini gara-gara kata orang. Kata mungkin kakek saya, nenek saya, dan lain sebagainya. Itu salah satu, pengalaman selama ini sih. Itu tidak menjadi tujuan, tetapi ketika saya berjalan, itu pengalaman. Gitu. Dan saat ini saya sadari, ternyata di kehidupan masyarakat ini banyak kesalahpahaman yang tidak pernah diluruskan. Kita itu dari pendahulu kita sering dikasih warisan kebencian gitu loh. Yang kita sendiri ikut membenci tapi kita nggak tahu. Betul. Nggak tahu benci karena apa. Iya, hanya gara-gara mungkin bapak saya sama mungkin orang lain rebutan cewek, kita pun malah ikut saling membenci. Padahal mereka yang dulu saling musuh, kita malah saling membenci. Nah, kadang salah itu salah satunya. Nah, mungkin kita sebagai bangsa di Indonesia juga harus berpikir seperti itu. Ketika kita saling membenci, kadang-kala bukan orang itu salah, tetapi kita yang salah paham melihat orang lain. Mungkin itu sih, itu pengalaman ketika berjalan. Nah, itu. Mas Badrus ada pertanyaan? Monggo, Mas Albert dulu. Saya tuh masih penasaran. Nah, saya tuh masih penasaran, Bante gitu ya. Ada langkah-langkah praktis gak ya supaya bisa kuat terhadap godaan-godaan? Itu maksudnya godaan-godaan duniawi ini apa ya? Atau mesti saya pernah dulu ya soal soal nafsu gitu ya, libido gitu. Saya pernah dinasihati orang, coba bayangin orang itu nggak pakai alis, orang itu nggak pakai lama-lama nggak pakai kulit gitu, jadi tinggal tengkorak gitu. Kamu masih nafsu atau tidak gitu? Itu kan ya ini guyon-guyon di waktu itu di Lintas Iman juga gitu ya, pertemuan ini gimana sharing nih Nah ini supaya kan saya itu juga masih kagum-kagum ya, kebetulan pernah ketemu sekali waktu. Masih muda gitu, lalu sudah seperti Bante begini, pakai jubah lalu gundul gitu ya, masih muda gitu. Saya pikir waduh, saya sekali lagi tadi buat saya itu masih kagum. Saya ini di posisi dia umur segitu masih seneng main gitu ya, seneng ini gitu, sampai hari ini aja gadget gitu aja masih menggoda banget gitu. Nah ini gimana supaya mematikan dagingan itu? Ya, sebenarnya itu kan sifat alami manusia pada umumnya. Kita tidak mematikan, tetapi kita harus menjadi pawang. Ya, karena di sini kan
bukan hanya pawang hujan ya. Tapi kita harus menjadi pawang diri kita sendiri. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ada cara-cara itu kalau di dalam kehidupan biku ada namanya meditasi asubha, merenungkan perubahan ataupun sesuatu yang menjijikan. Bahkan ada kalau di negara-negara tertentu seperti Thailand, ada kita melihat mayat, karena mayat kadang ada yang udah didanakan ya, didonasikan ke salah satu rumah sakit, biasa kan untuk dokter. Tapi di negara Buddhis itu ada yang untuk biku. Jadi kita melihat proses mayat itu ketika dipotong, ketika dibuka kepalanya, ketika sudah membusuk dan lain sebagainya. Bisa dikatakan nggak pakai alis tadi, ketika dia nanti membusuk dan lain sebagainya, kita renungkan itu menjadi perenungan asubha ataupun menjijikkan. Nah, itu kan benar-benar harus latihan bertahap. Nah, tapi itu pun tidak langsung bisa mengubah pola pikir kita sih. Yang terpenting motivasi kita itu benar-benar kita melatih diri, bukan sekedar tidak bisa mematikan, tetapi kita menjadi pawang bagi pikiran kita sendiri. Pikiran ini pelopor, pikiran ini pembentuk, pikiran ini pencipta dari segala sesuatu. Ketika pikiran muncul, ada objek. Nah, tadi Pak Pendeta bilang kan kalau nggak pakai alis, kalau nggak pakai, coba kalau yang sangat cantik di depan kamu, bisa nggak kita merenungkan seperti itu gitu. Tetapi kalau saya pernah tanya sama guru saya di Thailand, bagaimana trik dan trip karena untuk keindahan lah, bukan hanya soal lawan jenis, tetapi mungkin kedudukan, mungkin harta benda, materi dan lain sebagainya. Kalau ya sadar, kita menerima, menyadari, tetapi tidak terikat oleh pikiran yang muncul. Misalnya lah, ketika ada objek yang bagus, misalnya kalau kita sebagai seorang lelaki kan wanita yang cantik, jangan pura-pura jangan dilihat. Semakin jangan dilihat, ini masuk ke pikiran kita semakin penasaran membayangkan dan lain sebagainya. Maka harus ada perenungan. Ya, ketika lihat kita, oh ya bagus, sudah selesai bagus, kita harus melewati itu. Nah, ketika kita melihat objek itu, lihat, sadari, lepaskan, bukan kok menolak. Kalau saya sering katakan, buat apa engkau mengurung diri berlebihan, sementara yang liar adalah pikiran kita, gitu loh. Yang liar kan pikiran kita, yang kita latih kok bukan kita sembunyi, tetapi justru kita setelah melihat beberapa banyak, kita mengkondisikan pikiran kita, ya sudah, gitu aja. Jadi kita melihat saja, sekedar melihat, mendengar, sekedar mendengar, dan lain sebagainya, tidak kita genggam erat-erat. Gitu. Itu kalau guru saya agak lucu ketika baca koran gitu, ada yang foto cewek cantik gitu, justru malah dilihatkan muridnya. Nah ini gimana, cantik kan gitu. Tapi kalau ke toilet bau juga gitu. Jadi ada sedikit hal yang diajarkan, tetapi bukan melarang. Oh jangan lihat yang seperti itu. Semakin kita jangan kayak mendidik anak kan, semakin jangan kita semakin penasaran. Gitu. Tetapi memang ada yang jangan tidak dilakukan. Tetapi kita hanya sekedar tahu, mengetahui, paham, memahami. Tidak harus kita coba. Gitu. Mungkin di situ. Gitu. Jadi triknya adalah bagaimana kita menjadi pawang bagi pikiran kita sendiri. Ketika sesuatu itu harus kita perjuangkan, kita perjuangkan. Tetapi kalau yang tidak perlu dan tidak layak diperjuangkan, fokus pada hal-hal yang seharusnya kita miliki, seharusnya kita lakukan. Nah, mungkin itu. Jadi ketika misalnya lah, ketika orang lain itu punya makanan enak atau barang enak, setelah kita merenungkan, oh saya nggak perlu itu loh sebenarnya, ini yang muncul hanya keinginan, tetapi saya butuh sesuatu, yaitu ilmu, yaitu pembelajaran. Fokuskan pikiran kita pada hal itu, maka yang kita mau tadi dengan mudah kita lewati. Gitu. Karena kadangkala penderitaan itu muncul ketika kita ingin yang dimiliki orang lain menjadi milik kita juga, gitu.
Ya. Nah, enak. Ya. Sama ketika mungkin umat biasa melihat bante, melihat biku, wah enak ya jadi bante, makan udah dikasih, tempat tinggal disediakan. Sama kita jadi biku juga melihat umat-umat datang sama keluarganya, wah enak ya kayaknya itu jadi keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jawa itu urep itu sawang sinawang gitu. Orang lain lihat Ya. lihat kita enak, Ya. tapi kita ya nggak mampu masih kan gitu. Gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kadang-kala yang kita lihat indah itu belum tentu membahagiakan bagi kita. Tetapi yang di orang lain lihat sulit, belum tentu sulit bagi kita. Gitu. Mungkin itu. Iya, iya. Kalau Ya. gimana Mas terus? Ini ya, saya juga melihat konsep di Buddha, terutama yang sudah ke Bante, Bisu, semacam itu. Ini konsepnya tahap-tahapannya mungkin ya juga sama dengan ketika konsep tasawuf atau sufi itu tadi ya. Ada tafakur, perenungan, ada tahanus ya, topo kayak gitu, bertapa, uzlah kan, menyembunyikan diri, artinya tidak lebih dulu dengan orang-orang banyak, tidak banyak berinteraksi, tetapi bagaimana dia melakukan perenungan, kemudian melakukan mujahadah atau keseriusan dengan Tuhannya, semacam itu. Bahkan semacam itu tadi yang makan, tidak boleh makan ini itu juga ada ya, semacam itu. Termasuk di Al-Quran sendiri ada ayat bahwa orientasimu itu untuk akhirat, untuk hari berikutnya, untuk kehidupan mendatang. Tetapi wala tansab nasibaka minat dunia. Jangan kemudian kamu lupa dengan nasibmu di dunia. Jangan lupa kamu itu masih di dunia ini loh. Artinya akhirat itu masa depan, itu orientasi. Nah, dunia ini sebagai ininya, jalannya atau jembatannya. Di dunia ini kamu bisa mengupayakan segala hal untuk sampai pada akhirat yang baik, semacam itu. Terus juga tadi ada konsep tawakal juga, kalau saya pahami dari Bante ya, atau kepasrahan diri semacam itu, tidak banyak berharap dengan dunia semacam itu. Ini juga termasuk tidak menikah pun ada ulama-ulama yang memang memilih tidak menikah semacam itu ya. Cintanya hanya kepada Tuhannya semacam itu. Ya, kemiripan-kemiripan ini yang kemudian mungkin ya ketika Islam masuk ke Indonesia, loh, kok hampir sama, apalagi yang keimanan atau kepercayaan yang asli mungkin ya, yang dari Indonesia juga ada kemiripan-kemiripan dengan umat Islam atau dengan ajaran Islam semacam itu. Ya. 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 Oh, enggak, Mas Alfred. Ya, ini tadi sambil baca ini saya ada pertanyaan juga ini ternyata apakah boleh menikah gitu Bante? Ini pertanyaannya itu. Kayaknya kalau Bante boleh menikah, banyak jadi Bante di Indonesia ya. Ya, kalau boleh, tetapi harus lepas jubah dulu, harus balik jadi umat biasa, jadi orang biasa. Seperti tadi ada masa pelatihan, misalnya jadi biku nggak harus selamanya. Kalau memang sudah tidak tahan mau menjadi perumah tangga, ya silahkan. Itu menikah harus lepas dulu. Boleh menikah. Kalau Bante nggak boleh menikah, tetapi setelah lepas dari Bante boleh menikah. Ya, ya. Jadi masa latihan, misalnya seperti di kita untuk menjadi Bante pun ada program-program seperti pesantren kilat gitu juga. Jadi jadi Bante selama 3 minggu atau 3 bulan, yang sering sih 3 bulan. Itu dihitung dari masa rendeng lah. Kalau di Jawa rendeng itu masa musim hujan. Itu ada yang umat Buddha jadi biku selama 3 bulan. Ya setelah 3 bulan lepas ya kembali menjadi orang biasa. Mereka yang ingin berlatih bagaimana sih menjadi biku itu, oh setelah tahu oh ternyata nggak enak, jadi mereka kembali menjadi orang biasa. Ada pengalaman tersendiri menjadi mungkin pendakwah ataupun belajar kehidupan
seorang biku itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa ya gitu ya Mas, keluar masuk ya. Kalau maksudnya untuk misalkan jadi biku sendiri itu ada peraturannya, boleh menjadi biku 7 kali. Ya, 7 kali misalnya saya menjadi bante, kemudian nanti lepas kembali ke orang biasa sebelum mungkin menikah dan lain sebagainya, saya menjadi biku, boleh. Tetapi dengan catatan tidak ada catatan mungkin pelanggaran kriminal. Misalnya ada yang biku dilepas gitu. Ya, dilepas paksa misalnya terlibat dalam pembunuhan ataupun mungkin hal-hal yang aturan-aturan besar yang dilanggar, itu otomatis seorang biku itu dilepas secara paksa. Misalnya membunuh, kemudian mungkin terlibat dalam menyampaikan suatu pernyataan yang aturannya itu dalam peraturan biku itu ada yang sangat ketat sekali. Misalnya seorang biku itu tidak boleh mengaku bahwa dirinya punya kesaktian, ataupun walaupun mungkin orang yang punya, biku yang punya, karena dalam masa pelatihan kan selalu ada yang punya, tetapi kita nggak boleh bilang ke orang, ataupun ketika kita nggak boleh ketika kita mengaku mungkin saya sudah mencapai tataran tertentu gitu loh, bisa terbang, bisa menghilang, bisa lain sebagainya, itu bisa menjadi satu pelanggaran yang berat. Ya, itu bisa menjadi pelanggaran yang berat. Itu udah aturan sejak zaman Buddha itu sendiri. Ketika walaupun bisa pun, ya tidak boleh ditunjukkan di tempat umum gitu. Misalnya nanti bandingnya terbang-terbang, lain sebagainya kan nggak tepat, nggak sesuai. Ataupun mengaku bahwa saya sudah mencapai loh tataran tertentu, saya bisa baca pikiran kamu loh. Ini nggak boleh. Nah, itu aturan yang tidak boleh diungkapkan oleh seorang biku itu sendiri. Walaupun benar-benar bisa itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi kalau dilepasnya karena pelanggaran itu, dia nggak boleh lagi masuk. Kadang-kala ada yang namanya wipalasa. Wipalasa kalau dalam bahasa Palinya itu pandangan salah. Itu misalnya biku menyebarkan kebencian, ceramah dengan penuh kebencian, itu bisa dilepas paksa karena dia memiliki pandangan yang salah. Nah, misalnya lah, kalau di komen-komen gini, kalau ada bante yang live biasanya pasti, gimana, apa kabar itu rohinya dan lain sebagainya katanya kan. Nah, itu udah ketika orang terlibat dalam mungkin perpolitikan ataupun menyebabkan orang lain terbunuh, itu otomatis dia harus dilepas dari kebikuannya. Dia tidak boleh menjadi biku. Nah, kalau ada biku yang menyebabkan musilnya bertentangan ataupun peperangan dan lain sebagainya, dia harus dilepas. Bahkan ketika seorang biku kasus terlibat yang berkaitan dengan hukum misalnya, itu pun harus dilepas juga dulu. Harus menjadi orang biasa dulu, harus selesaikan. Tidak ada nanti datang ke pengadilan, itu nggak ada, harus dia dilepas dulu gitu. Salah satunya di situ. Jadi misalnya saya lepas jadi umat biasa berapa tahun, jadi biku boleh 7 kali dengan syarat tidak melanggar pelanggaran yang berat, misalnya membunuh, mencuri. Nah itu terjadinya pembunuhan, nah itu kan kasus, istilahnya ada jejak hukum. Nah itu nggak bisa. Gitu. Ya, berarti nggak bisa. Puncak dari kehambaannya apa di Buddha ini? Puncak kehambaan umat Buddha? Puncak maksudnya gimana ya? Puncak. Maksudnya menjadi hamba di Buddha yang paling mungkin ada kelas-kelasnya ya. Misalnya yang awam atau kemudian nanti naik lagi, itu yang paling puncaknya atau paling tinggi disebut apa? Bante itu udah yang paling tinggi. Jadi udah yang paling tinggi ya. Istilahnya kalau sudah kan ada umat berumah tangga itu namanya garawasa atau umat berumah tangga. Kalau seperti kita namanya babajita. Babajita itu umat Buddha yang menjalankan hidup tanpa keluarga ataupun meninggalkan kehidupan seperti mencari hal duniawi dan lain sebagainya. Hidup seperti seorang
Pertapa seperti kalau di Islam mungkin yang memilih menjadi seorang sufi, bahkan yang tidak tinggal di rumah, meninggalkan keluarga, memperjuangkan yang spiritual. Nah, itu. Jadi ada umat berumah tangga, ada Babajita atau biku. Nah, biku itu udah tingkat umat Buddha yang paling tinggi. Kalau di bawah biku itu tadi samanera. Samanera itu seperti santri. Dia di atas umat awam biasa, tetapi dia belum menjadi biku, calon biku. Itu ada. Ada umat biasa yang menjalankan aturan lebih banyak lagi, itu namanya anagarika atau atasilani. Dia orang biasa, berkeluarga, tapi di hari-hari tertentu itu dia menjalankan aturan yang lebih tinggi. Dia tinggal di wihara. Biasanya pakai baju-baju putih gitu. Ya, dia tidak makan setelah lewat tengah hari, tidak kumpul dengan keluarganya di rumah, tidak seperti seorang rumah tangga suami istri. Dia dalam beberapa hari masa latihan misalnya, itu namanya atasilani atau anagarika. Biasanya pakaian jubah putih seperti ketika orang mau pergi haji. Nah, sama persis itu, jubah putih. Nah, itu anagarika. Nah, masa pelatihan itu sama, peraturannya sama seperti pergi haji, tidak boleh sama berpasangan dan sebagainya. Tapi hanya masa pelatihan itu saja. Ketika udah kembali ke rumah, ya menjadi orang biasa. Itu ada juga. Ya. Boleh minta waktunya sebentar ya, Bante. Kalau tadi kan ditanya apa istilahnya, apa sih yang agama lain mungkin nggak suka dari Buddha begitu kan? Nah kalau saya sih kalau ditanya begitu nggak nemu ya, maksudnya selama ini baik-baik saja sih kalau dengan maksudnya relasi yang teman-teman Buddha belum pernah ngalami dan melihat berita orang lain secara yang buat shock itu rasanya kok enggak ya. Justru mungkin di kalangan tertentu secara mungkin ekonomi ataupun politik dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan udah biasa dikaitkan dengan agama gitu. Jadi ada orang yang sudah diwarisi kebencian karena mungkin dia itu dulu selama bisnisnya itu menjadi saingan saya. Umat Buddha itu kejam dan lain sebagainya. Karena dia bersaing secara bisnis. Sedangkan di dalam ajaran Buddha sendiri nggak ada diajarkan itu. Kadang itu. Nah, lalu kan juga kalau dari Kristen itu kan ada misionaris begitu. Lalu, sebenarnya justru saya pengen tahu sih. Saya pernah 2 tahun yang lalu nanya waktu itu ke Gus Aan gitu ya, ke Muslim gitu. Saya memang sengaja judulnya pemuda gereja istilahnya. Saya minta masukan gitu, justru live gitu ya, kasih masukan ke pemuda gereja waktu itu. Jadi teman-teman Muslim, karena menurut saya itu salah satu kriteria gitu untuk istilahnya, kalau nggak baperan gitu ya, kita deket, kita rukun sebagai keluarga kan, dikasih masukan nggak sakit hati gitu ya. Jadi itu salah satu indikatornya. Kemudian saya coba tampilkan gitu. Nah, kalau sekarang dari Buddha ini, misalnya dari Bante ini, memandang gereja, dakwahnya, atau mungkin konflik-konflik agama, atau itu seperti apa Buddha? Maksudnya, atau kasih masukan gitu ya. Kalian ini kayak anak kecil aja gitu ya, harusnya begini nih, gitu misalkan, atau gimana nih? Ya, lihat kita yang sering konflik-konflik beritanya ini kan, misalkan misal relasi Islam Kristen begitu ya, atau apa nih sarannya Bante? Ya, sebenarnya bukan hanya Islam Kristen ya, kadang kala Buddha Kristen, Buddha Islam, karena ini sering terjadi kan karena kita di negara Indonesia mayoritas Islam dan yang banyak juga karena dari Kristen, karena kalau kalau Habib Husin kemarin bilang kopinya itu sedikit seperti umat saya katanya, sedikit sekali gitu. Jadi Buddhis itu tidak terlalu mempengaruhi dari segi mungkin politik dan ekonomi. Maka seperti Bro Albert tadi bilang, kayaknya nggak ada ya dari Buddhis, karena Buddhis mungkin di sekitarnya tidak terlalu mempengaruhi
besar gitu loh. Kalau saya melihat di masyarakat sih dari agama-agama lain ya, saya tertarik kemarin habis membaca buku itu Buddhis Militan, Buddhis Militan, mereka apa namanya penelitian ya, seorang dokter luar itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bagus sekali buku itu Buddhis Militan, itu di Thailand, Sri Lanka, kemudian di Burma. Ternyata Buddhis itu militan juga, bahkan di situ disebabkan terlibat dalam mungkin politik dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, kenapa yang sering kan mungkin bisa saja di Indonesia ini misalnya menulis Islam militan gitu, bisa saja karena yang mayoritas dan yang sering ditemui adalah Kristen. Kalau saya melihat sih sama aja, di mana aja. Kadangkala kalau kita memperjuangkan makan, dapur di rumah harus ngebul itu ya dimaklumi kadangkala gitu loh, dimaklumi ya. Kalau saya sering melihat suatu keliruan ataupun bukan yang salah ya, sebenarnya nggak ada orang yang salah, yang ada orang yang belum mengerti gitu aja. Kalau orang salah itu seolah-olah tidak bisa dimaafkan, tetapi bagaimana kita merangkul, tidak memukul gitu. Jadi kalau melihat misionaris sekarang nggak ada agama yang nggak misionaris ya. Bahkan Buddhis pun mungkin anak-anak muda Buddhis di luar sana misionaris juga mereka gitu. Tetapi kita melihat misionarisnya harus dewasa gitu. Tidak dengan cara-cara kebencian misalnya mengunggulkan saya. Oh itu nggak seperti saya gitu. Saya KW 1, kalau itu KW berapa lah gitu. Nah misalnya itu bukan untuk umat agama manapun ya, tetapi kepada manusia siapapun. Gitu. Kalau saya lebih ke manusia siapapun sih. Tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, kita berkarya agar orang lain itu tertarik dengan produk kita. Gitu. Bukan kalau ini tidak seperti makanan yang kita tulis punya kita yang terbaik, yang lain ketinggalan kan itu enggak. Tapi bagaimana kita sama-sama membentuk. Kalau di dalam Buddhis itu sendiri, ketika engkau membantu agama orang lain atau keyakinan orang lain berkembang, sesungguhnya engkau sedang mengembangkan keyakinanmu atau ajaranmu. Tetapi ketika kamu merusak keyakinan atau agama orang lain, membenci agama orang lain, sebenarnya kamu sedang merusak atau membenci agama dan keyakinanmu sendiri. Itu yang saya ingin katakan. Jadi kalau saya melihat keluar sebagai hal yang wajar, maka saya harus melihat dari beberapa sisi hal. Misalnya di Indonesia Islam sebagai mayoritas, saya harus ke Islam yang sebagai minoritas. Seperti Kristen yang mayoritas, saya harus ke Kristen yang minoritas. Nggak usah jauh-jauh, keliling Indonesia saja kita akan menemukan. Gitu. Misalnya kalau di daerah Sumatera ini, jalan-jalan aja ke daerah Brastagi, orang Batak, orang Karo. Di sana mungkin agama Islam menjadi minoritas dan Kristen mayoritas. Tapi jalan-jalan misalnya ke Aceh atau ke Madura, di sana Kristen dan Buddha sebagai minoritas, paling minoritas. Tetapi mungkin jalan-jalan ke Medan atau ke Singkawang, Buddhis mayoritas. Gitu. Jadi saya harus merasakan di mana saya sebagai minoritas, di mana sebagai mayoritas. Itu akan menjadi pelajaran berharga bagi saya. Gitu. Termasuk tinggal di pesantren, saya menjadi salah satu ya namanya saya biku ya biku sendiri di pesantren gitu. Nah, sama. Waktu itu saya pernah pengalaman sih unik. Ketika beberapa keyakinan kita tukar tempat tinggal. Itu live in. Saya tinggal di pesantren, kemudian teman ustadz itu tinggal di wihara, kemudian pastor tinggal di di pesantren bareng saya. Jadi pemuka agama itu tinggal di tempat ibadah lainnya. Itu pasti akan merasakan. Pasti akan melihat, akan terbuka gitu. Kalau saya tipenya jangan percaya begitu saja dengan pikiranmu sendiri.
Kadang kala kita terlalu pede, terlalu percaya dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak melihat dari perspektif yang luas. Ya, mungkin itu sih dari saya. Jadi saya nggak bisa mungkin, kamu jangan seperti itu kayak anak. Enggak, karena saya pernah di kondisi yang seperti itu. Saya pernah. Kalau ke anak-anak muda sih sering, kalau ajaranmu mengajarkan cinta, kenapa enggak memandang yang lain dengan kebencian? Nah, itu aja. Ya. Wah, ini saya serasa dikhotbahi pendeta senior. Kita sharing, santai. Iya. Dan terima kasih banyak ini diingatkan malam hari ini saya bertobat. Terima kasih. Enggak sih, karena apa ya? Kadang-kala saya juga malu gitu. Malu kenapa? Saya sebagai seorang biku kadang-kala dipandang orang itu suci. Maka saya kalau di media sosial saya buat hashtag saya bukan orang suci gitu. Ya, karena kita jangan melihat sesosok jangan melihat ulama itu seperti pengganti para nabi. Kita masih manusia gitu. Kadang-kala justru kita malah kalau kita terlalu mengagungkan manusia lainnya, karena berharap pada manusia kan kekecewaan gitu loh. Tetapi mari kita bersama gitu loh. Sama kalau kita mengharap cinta dari orang lain, kita akan patah hati seterusnya. Tetapi kalau kita harus mencintai diri kita sendiri, maka cinta itu akan tumbuh setiap saat. Nah, yang selalu ingat saya itu, kalau kamu hanya mengharap dicintai orang lain, maka setiap hidupmu adalah patah hati. Gitu. Ini malam Jumat ini ya. Iya. Oke, Mas Badrus ada lagi atau kita cukupkan? Kalau nggak salah ini satu lagi ya. Di Buddha juga ada konsep Sraddha Bhakti ya. Sraddha Bhakti, benar? Sraddha. Atau intinya tuh pertama itu membangun keimanan dulu. Kemudian nanti setelah itu kebaktian atau pengabdian semacam itu. Istilahnya apa kalau di? Istilahnya di sini ada namanya kayak kita belajar dulu. Itu tataran ya. Bagaimana kita mempelajari sesuatu dulu, kemudian kita merenungkan ajaran itu, kemudian kita menjalani sendiri dulu. Ketika kita sudah mendapatkan hasil ataupun manfaatnya, kita mengajarkan. Kita baru boleh bilang ke orang lain. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang bisa dikatakan pengajar atau penceramah itu, saya sendiri secara pribadi ya, tidak terlalu banyak mengambil kutipan-kutipan dari kitab suci ketika saya belum benar-benar melalui itu sendiri. Gitu. Kadang-kala kita itu jangan-jangan saya membuat orang lain salah jalan gitu loh. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan saya yang belum paham tetapi membuat orang lain lebih tidak paham lagi. Jadi ada kita cita mayapanya itu ya, kalau di bahasa palingnya istilahnya kita ke pikiran kita sendiri, pengalaman kita dulu, kemudian ke orang lain. Gitu loh. Kalau memberi solusi ke orang lain itu apa yang memang sudah pernah kita jalankan. Nah, itu istilahnya ada pertanggungjawaban lah dari kita. Gitu loh. Kalau nunjukkan jalan orang lain, setidaknya kita kan udah tahu jalannya, pernah melalui itu. Gitu. Nah itu, jadi tataran tingkatan. Maka sebelum menjadi seorang, mungkin Gus menjadi seorang ustadz, kemudian Pak Pendeta, kemudian saya, itu melalui praktik dan pembelajaran baru nanti boleh kita mengajar. Kalau enggak kan istilahnya bahkan biku saja, tidak semua biku itu diperbolehkan ceramah sebelum dia melalui pembelajaran itu. Jangan-jangan nanti membawa pandangan salah, itu berbahaya. Memang kita sebagai seorang penceramah, pendakwah, manfaatnya, hasilnya, ataupun kalau dalam agama Buddha itu karmanya besar.
pahalanya besar. Tetapi kalau kita salah ngucap saja, dosanya juga besar, gitu loh. Mungkin itu istilahnya. Ada juga di Islam ya, hadisnya juga sama. Ya, melakukan satu kesalahan, kok ditiru orang lain, kesalahan dari orang lain itu juga akan kembali ke diri kita selalu terus-menerus gitu ya. Seperti itu. Jadi kebaikan juga sama. Menanam kebaikan ya kebaikan itu diikuti orang lain ya, maka pahalanya akan kembali ke orang itu dan ke kita juga tanpa mengurangi pahala orang itu tadi. Sama ya. Iya, mirip seperti itu sih. Jadi tataran itu memang jarang sekali dilalui. Nah, tetapi itu seharusnya seperti itu. Tapi ya kita tahu sendirilah di masyarakat kan tidak semua mengikuti aturan itu, gitu. Itulah. Iya. Tidak terasa sudah 1,5 jam ini. Saya ditunggu, Mas. Ditunggu ada yang mau bimbingan skripsi. Udah dipermudah aja, Pak. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit kan? Iya. Ini juga katanya temanya tentang relasi ini Muslim dengan non Muslim. Ya. Dan teman-teman, izinkan saya pengen sebenarnya ada titipan-titipan gitu ya, pengen ada komunitas atau juga lebih diperluas gitu lintas iman gitu ya. Dulu sempat ada yang protes, kenapa sih kok cuma Islam Kristen gitu. Jadi Bante malam hari ini menerobos gitu ya, maksudnya memberi penyegaran gitu, sebenarnya juga menjawab kerinduan teman-teman gitu ya, coba diperluas gitu dengan agama-agama lain gitu. Terus ada teman-teman juga yang saya pengen sih sebenarnya bergaul dengan lintas iman begitu, tapi cari kemana gitu ya, lalu berhubungin siapa atau bagaimana. Jadi berharap dengan live IG ini bisa berlanjut gitu teman-teman untuk punya ada komunitas atau teman-teman bisa memulai hal seperti ini. Silahkan juga boleh usulan, tinggalkan komentar, tanggapan, pertanyaan. Meskipun mungkin IG Live-nya kita akan akhiri malam hari ini, tapi silahkan tinggalkan di kolom komentar atau boleh DM baik ke Bante atau ke Mas Badrus atau ke saya juga boleh, atau ke komentar. Mari kita galakkan, kita gerakkan ya, karena di dunia maya terlalu banyak berita-berita juga negatif ya, berita hoax, berita yang membuat kita pesimis dengan bangsa ini, berita yang kita membuat apalagi kalau Islam ya. Ceritanya kok banyak yang buruk ya. Jadi tadi tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Mari kita ngobrol gitu ya, jangan percaya dengan pikiran sendiri tadi. Mari kita buka ruang-ruang pertemuan, titik-titik temu ini, ruang temu di banyak tempat gitu untuk kita saling mengenal satu sama yang lain. Dan ini memang bukan dimaksudkan untuk debat-debat akademis atau yang sejenisnya, tapi kita lebih pengen ya pertanyaan tadi sederhana gitu mungkin ya, buat orang receh gitu, mungkin bedanya biku gitu ya, mungkin bedanya Bante, tapi betul-betul itu saya nggak tahu gitu ya, juga nggak tahu mau nanya kemana gitu ya. Jadi terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Bante dan Mas Badrus ada mungkin semacam closing statement gitu, atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Monggo Bante mawon. Ya, ya mungkin dari saya ya, ketika ayat-ayat agama tidak mampu menumbuhkan mengakhiri dendam dan permusuhan, mungkin ayat-ayat cinta bisa membuat perdamaian. Karena di masing-masing agama mengajarkan tentang cinta itu sendiri. Maka ketika agama keyakinanmu mengajarkan cinta, jadi tidak perlu memandang yang lainnya dengan kebencian. Begitu. Ya, terima kasih banyak nih. Ya, Mas Badrus. Cukup, sudah mewakili. Jadi apa kata-kata tidak cukup ya, sekarang tinggal mengerjakan itu, melakukan cinta tadi, membuktikan cinta. Karena kemarin saya lihat di Bante atau di mana ya, kalau cinta itu tidak butuh pengorbanan ya, karena apa itu? Saya nggak salah ikut mana ya saya baca itu. Karena kalau cinta itu nggak ada pengorbanan. Gitu. Jadi kita melakukan dengan senang hati, dengan ya karena cinta itu sendiri. Ya. Makasih Bante untuk malam hari ini, sangat menginspirasi, sangat mencerahkan.
dan jadi awal yang baik untuk kita semua. Terima kasih Bante. Terima kasih Mas Badrus juga buat Sama-sama. malam Terima hari kasih, ini. terima kasih Bante. Semoga bisa ketemu secara langsung. Siap, Iya. siap. Nanti Mampir-mampir ini sama-sama Jawa Tengah ini, jadi harus. Iya. Sama Ya, makasih juga dilanjutkan secara teman-teman. offline nanti. Ya, makasih banyak. Dan terima Amin. kasih untuk teman-teman juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Silahkan tinggalkan pernyataan, komen, atau ini di nanti hasil rekaman. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam. Iya.